warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita pada sore hari ini di dalam mengkaji dan membaca risalah Al-Fiqhul Muyassar lil Mar'atil Muslimah yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullah ta'ala. Pertemuan yang lalu kita sudah memulai pembahasan tentang masalah puasa dan hari ini adalah lanjutan dari pembahasan ini. Apa yang kita jelaskan pada akhir dari pertemuan kita yang lalu adalah berkenaan tentang masalah niat, pembahasan dalam masalah syaratnya puasa. Dan kita sudah sebutkan yaitu sucinya seorang wanita dari haid dan nifas. Nah, kalau laki-laki kan tidak ada haid dan tidak ada nifas. Jadi syarat yang pertama ini berkenaan dengan wanita. Yang kedua, niat, bahwa harus ada niat. Dan niat ini harus jelas bahwasanya niatnya adalah puasa Ramadan. Dan kita juga sudah singgung tentang silang pendapat di kalangan para ulama terkait tentang masalah apakah boleh niat itu setelah terbitnya fajar shadiq ataukah harus diniatkan puasa sebelum terbitnya fajar shadiq. Ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini, dan mayoritas ulama pendapat bahwa harus diniatkan sebelum terbitnya fajar, mengacu kepada hadisnya Hafsah radhiyallahu anha, di mana beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajr fala siyama lah." Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum terbitnya fajar, ini fajar shadiq, maka tidak ada puasa baginya. Hanya saja di dalam beberapa keadaan, kondisi di mana kondisi tidak bisa
kecuali pada setelah terbitnya fajar, maka kondisi seperti itu ya dibolehkan untuk niat. Dan kita sudah sebutkan bahwa orang yang misalnya baru tahu bahwasanya hari itu adalah awal Ramadan ketika sudah ya terbit matahari, atau orang yang misalnya tidur sebelum terbenamnya matahari, bangun-bangun sudah keesokan harinya lagi dalam keadaan matahari terbit. Atau misalnya anak kecil yang paginya masih belum balik, di siang harinya dia balik. Atau orang gila yang paginya masih gila dan kemudian dia sadar dari kegilaannya pada siang hari. Atau orang yang masuk Islam, paginya masih kafir, dia siang hari dia masuk Islam. Maka kata Syekh Mahmud Al-Misri, فَكُلُّ هَؤُلَاءِ يُمْسِكُونَ بَقِيَّةَ النَّهَارِ. Orang-orang tersebut yang kita sebutkan tadi keadaannya, mereka ya, puasa sisa harinya. Dan beliau mengatakan walaisa alaihim qada'un li hadzal yaum, dan mereka tidak wajib untuk mengqada hari itu. Nah, ada khilaf di kalangan para ulama di dalam masalah qada ini. Kalau masalah bahwasanya mereka harus berpuasa, maka sepakat, tetapi khilaf di kalangan para ulama tentang apakah wajib qada atau tidak. Jumhur, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya wajib qada karena puasanya pada hari itu walaupun dia tidak makan, tapi niatnya sudah di pertengahan hari, maka ini tidak dianggap, maka dia wajib qada. Sementara ulama yang lain ada yang mengatakan bahwasanya tidak wajib qada. Mereka berdalil dengan hadis tentang perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya dalam masalah puasa Asyura, yang ketika itu di awal-awal Islam itu hukumnya wajib ketika belum ada puasa Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hari tanggal 10 Muharram, dan itu tahunnya di pertengahan hari. Barang siapa yang telah makan, maka hendaklah dia puasa sisa harinya. Wa man lam yakun akala falyasun, dan yang belum makan maka dia berpuasa. Nah, dari sini ulama yang mengatakan tidak wajib qada, dan ini yang dikuatkan oleh penulis risalah yang kita baca ini, mengatakan bahwa ketika itu puasa Asyura ya hukumnya wajib, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan orang-orang yang puasa ketika itu untuk qada. Tetapi Nabi mengatakan man akala falyasum baqiyata yaumihi, yang sudah makan maka hendaklah dia puasa di sisa harinya. Nah, itu jamaah sekalian, kondisi orang-orang yang dibolehkan dia niatnya di siang hari setelah terbitnya fajar shadiq. Kondisi di mana memang ya, darurat, istilahnya tidak bisa, karena dia tahunya dia masuk Islamnya ketika sudah siang hari, dan itu adalah sudah awal Ramadan. Nah, begitu juga jamaah sekalian bahwa
masalah memperbaharui niat, memperbaharui niat bahwa jumhur atau mayoritas ulama berpendapat bahwa setiap malam harus diniatkan. Dan ada pendapat yang mengatakan bahwa cukup sekali dalam 1 bulan, di awalnya saja itu sudah cukup, kecuali kalau di pertengahan bulan dia tidak puasa karena mungkin ada uzur, entah itu sakit atau karena safar misalnya, maka dia harus mengulangi niatnya. Dan kalau kita melihat pendapat yang dirojihkan atau dikuatkan oleh Syekh Abu Malik dalam kitabnya Sahih Fiqh Sunnah adalah pendapatnya mayoritas ulama atau jumhur yang mengatakan bahwasanya wajib diperbaharui setiap malam. Nah, dua syarat. Kemudian beliau melanjutkan bahasannya dengan menyebutkan sunnah-sunnah puasa dan adab-adabnya. Beliau mengatakan yustahabbu lis-shaimi an yura'a atau an yura'iya fi siyamihil adabal atiyah. Nah, disunahkan bagi orang yang puasa untuk memperhatikan di dalam puasanya adab-adab berikut ini. Yang pertama kata beliau adalah as-sahur, yakni makan sahur. Makan sahur. Sepakat para ulama mengatakan bahwasanya disunnahkan makan sahur. Dan tidak berdosa bagi orang yang meninggalkannya. Tetapi tentu meninggalkan dengan sengaja menghilangkan atau menghalangi dirinya dari mendapatkan keutamaan, karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, beliau bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Makan sahurlah oleh kalian karena pada sahur itu ada keberkahan. Jadi ada keberkahan yang didapatkan oleh orang-orang yang makan sahur. Dan sunnah yang kedua kata beliau adalah ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka ketika sudah tenggelam matahari. Ini hal yang disunnahkan juga mengacu kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Senantiasa manusia di dalam kebaikan, ya, selama mereka menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka, dan makanan yang disunnahkan untuk berbuka, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kurma. Kalau ternyata dengan air. Kemudian sunnah berikutnya jamaah sekalian adalah ta'khirus sahur. Kata Nabi, beliau mengakhirkan sahur. Mengakhirkan di sini bukan berarti di akhir waktu, tetapi waktu yang memang ya, setelah makan sahur nanti masih ada jeda sedikit antara makan sahur kita dengan azan. Karena di dalam sebuah hadis diriwayatkan dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau menceritakan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa para sahabat dahulu itu
makan sahur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu baru mereka menunaikan sholat subuh. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya kepada Zaid bin Thabit, "Kam bainal azani was sahur?" Berapa jarak antara azan dan sahur? Yani selesainya makan sahur dengan azan berapa lama? Maka Zaid bin Thabit mengatakan qadra khamsina ayat, seukuran membaca 50 ayat. Seukuran membaca 50 ayat. Ya, dari sini kita tahu kebiasaan para sahabat ketika itu adalah mereka setelah makan sahur, mereka beribadah. Mereka beribadah karena mereka terbiasa dengan mengukur waktu itu dengan satu perbuatan, dan perbuatan mereka ketika itu adalah mereka baca Al-Quran sambil menunggu waktu terbitnya fajar shadiq atau azan subuh. Nah, ini jadi selesai makan sahur masih ada jeda waktu seukuran orang membaca ayat 50 ayat. Nah, inilah waktu makan sahurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai bagaimana? Kata beliau, "Idza sami'a as-sha'imu adzan al-fajri wa ta'amuhu aw syarabuhu fi famihi." Kalau orang yang puasa mendengarkan azan sementara masih ada makanan atau minuman di mulutnya, kata beliau, "Falahu an yutimma aklatahu aw syurbatahu." Maka baginya menyempurnakan makanannya, menyelesaikan makanannya dan minumannya, yakni dia telan dan dia minum. Beliau kemudian membawakan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida'a wal ina'u ala yadihi, fala yad'u hatta yaqdi hajatahu minhu." Jika salah seorang dari kalian mendengarkan azan sementara wadah makanan atau minuman sudah di tangannya, maka janganlah dia meletakkannya sampai dia menunaikan hajatnya dari wadah tersebut. Maksudnya ketika makanan masih ada di mulut, kemudian kita dengar azan, maka beliau mengatakan bahwasanya dilanjutkan. Wallahu a'lam. Dalam masalah ini ada perincian dari karangan dari ulama yang lain yang mengatakan bahwa kalau seseorang yakin bahwa itu sudah terbit fajar, ketika dia mendengarkan azan, dia yakin bahwasanya itu sudah terbit fajar, maka tidak boleh baginya untuk melanjutkan makan. Ataupun makanan yang sudah ada di mulut dikeluarkan. Karena dia sudah yakin bahwasanya sudah terbit fajar. Dan ini adalah batas. Dan tidak boleh lagi orang makan dan tidak boleh lagi orang minum, karena Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad." Makan dan minumlah oleh kalian terangnya dari gelapnya malam, maksud terbitnya. Orang yang ragu apakah azan ini sudah benar ini masuk waktu yang sudah terbit fajar ataukah belum, ataukah belum, dia ragu.
Maka bagi orang yang seperti ini, kata para ulama mengatakan bahwasanya boleh bagi dia untuk melanjutkan makanan yang ada di mulutnya karena dia belum yakin bahwasanya sudah tiba waktu terbitnya fajar. Ya, sudah tidak waktu. Nah, maksudnya kita katakan bahwa di sana ada ulama yang memang mengamalkan zahir hadis ini bahwa boleh, ya, boleh. Wallahu alam, menurut pandangan atau pendapat kami bahwa pendapat ulama yang mengatakan kalau dia yakin bahwa sudah terbit fajar maka dia tidak boleh makan lagi, ini yang ini yang kuat, ini yang kuat. Nah, berikutnya jamaah sekalian, yang keempat atau sunnah yang keempat, kata beliau al-fitru ala rutab awit tamar, ini kita sudah sebutkan tadi, berbuka dengan rutab, yakni kurma yang basah atau tamar kurma yang kering. Kalau memang itu ada. Kalau tidak ada, kita katakan tadi bahwa air juga bisa. Naam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan rutab sebelum beliau sholat. Fa'ilam takun rutabat fa'ala tamarat. Kalau tidak ada rutab maka kurma kering. Fa'ilam takun nam hasa hasawatin minal ma. Kalau ternyata tidak ada, maka beliau meneguk beberapa tegukan air. Kemudian yang kelima, doa ini berdoa ketika berbuka dan ketika sedang menjalankan ibadah puasa. Ya. Karena doanya orang yang puasa itu mustajab. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watan ma turad. Sesungguhnya bagi orang yang puasa ketika dia berbuka doanya tidak ditolak. Ya, doanya tidak ditolak. Dan berdoa apa saja yang kita bisa minta kepada Allah, kebaikan terkait tentang dunia kita, kebaikan terkait tentang akhirat kita, doakan anak-anak kita, doakan orang tua kita dan yang lainnya. Maka ini ya perlu untuk kita perhatikan karena zaman kita ini terlalu banyak hal-hal yang terkadang mengalihkan kita dari hal-hal yang seperti ini. Kita lebih sibuk ya dengan HP kita atau hal-hal yang lain dan kita tinggalkan hal yang lebih bermanfaat. Doa dianjurkan karena waktu itu adalah waktu mustajabah. Kalau kita melihat seperti apa yang diamalkan oleh Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu, beliau biasa membaca Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Ya Allah, aku memohon, sesungguhnya aku mohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu agar engkau mengampuni aku. Jadi beliau meminta doa kepada Allah untuk diampuni. As-sadis yang keenam, kata beliau ad-du'a'u indal fitri bima ya'ti. Doa ketika berbuka ya dengan doa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Zahabaz dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Doa ini ketika kita sudah makan kurma, ya. Setelah itu kemudian kita kurma bergizi, kita baca zahabaz dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru. Naam. Adab berikutnya adalah al-kaffu amma yatnafa ma'asiyan. Menahan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan puasa, perkataan-perkataan dusta yang masuk di dalamnya, ya tulisan-tulisan yang mengandung kedustaan. Ketika seorang karyawan nulis laporan, ya tidak boleh nulis laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ini bukan hanya ucapan, tetapi juga masuk dalam kategori tulisan yang mengandung kedustaan, perkataan-perkataan yang mengejek orang dan yang lainnya. Maka hendaknya hal-hal yang seperti ini ditinggalkan, karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan kataan dusta dan mengamalkannya, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak makan dan dia tidak minum. Ya, artinya tidak ada pahala yang didapatkan. Ya, tidak ada pahala yang didapatkan, yang ada adalah dosa. Kemudian ada berikutnya as-samin, kata beliau, as-siwak, bersiwak. Maksud di dalam seperti ini adalah bagaimana tidak memiliki siwak, ya sikat gigi. Jadi tidak benar anggapan orang yang mengatakan, dan tidak ada perbedaan apakah di di sore atau sore hari. Dan ini dianjurkan orang mau sholat, ya, supaya aroma mulutnya tidak mengganggu orang lain yang sholat di sampingnya, maka tentu ini sesuatu yang dianjurkan. Makanya beliau mengatakan, wa yustahabbu lis-sha'imin an yatasawwaka asna'as siyam. Disunahkan bagi orang yang puasa untuk bersiwak ketika dia sedang puasa. Dan kita katakan sikat gigi kalau tidak ada siwak ini juga sama. Dan tentu perlu diperhatikan bahwa jangan sampai tertelan. Kalau tertelan dengan sengaja berarti kan ini akan membatalkan puasa. Jangan terlalu berlebihan. Sebagaimana istinsyaq ketika berwudu juga tidak mengapa dilakukan walaupun kita puasa, tetapi tidak boleh berlebihan karena dikhawatirkan nanti akan masuk air lewat tenggorokan yang itu akan membatalkan puasa. Ini sekadarnya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan hal yang tidak bagus dari mulut, yaitu aromanya atau yang lainnya yang itu juga bisa mengganggu orang lain. Kemudian di antara adab ketika orang berpuasa adalah
Ya, bersikap dermawan, judu wa mudarasatul Quran. Bersikap dermawan dan mempelajari Al-Quran. Karena seperti inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, kedermawanan beliau ketika bulan Ramadan begitu luar biasa. Begitu juga beliau ya didatangi oleh Jibril alaihi salam pada bulan Ramadan, kemudian ya membaca Al-Qur'an para generasi para ulama, maka semangat dalam membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Bagi orang-orang yang belum mampu membacanya, belajar untuk membacanya. Yang sudah mampu dibaca, bagaimana kemudian dipahami sehingga bisa ya ditadaburi kandungan dari Al-Quran tersebut. Al-ashir, adab yang ke-10, kata beliau, al-ijtihadu fil ibadati fil ashir awakhir min Ramadan. Sungguh-sungguh dalam ibadah, terutama pada 10 terakhir dari bulan Ramadan, karena seperti itulah petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, idza kana dakhala al-ashrul awakhir ahyal lail wa ayqadha ahlah wa shaddal mizar. Jadi beliau ketika sudah memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah, entah itu dengan sholat atau dengan zikir atau dengan qiraah, kemudian membangunkan keluarganya, kemudian mengencangkan ikat pinggangnya. Nah, itu beberapa adab-adab yang disebutkan, sunnah-sunnah yang disebutkan oleh beliau bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian beliau mengatakan ahwalul mar'ati ma'al fitri fi Ramadan. Keadaan-keadaan wanita ya bersama buka puasa pada bulan Ramadan. Ya, perlu diketahui bahwa wanita dalam masalah tidak puasa pada bulan Ramadan itu ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan bagi wanita ketika mereka tidak puasa di bulan Ramadan. Al-halatul ula, kata beliau, keadaan yang pertama, laha an tuftira au an tasum. Kondisi di mana dia boleh memilih antara dia puasa atau dia berbuka. Yang pertama, yang itu tersebut sedang musafir, maka boleh ya, untuk dia berbuka. Nah, ini adalah uzur, atau boleh untuk dia puasa kalau dia memang atau tidak menyusahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau safar, maka iddah ini mengganti puasa pada hari-hari yang lain. Jadi boleh baginya untuk puasa atau boleh baginya untuk berbuka, dan jika berbuka maka dia tentu mengkodok nanti pada hari setelah selesai bulan Ramadan. Nah, timbul mungkin pertanyaan,
ketika ada keringanan untuk berbuka, apakah ini wajib untuk diambil atau keringanan ini wajib untuk diambil atau tidak? Maka seperti yang kita sebutkan tadi, ya, boleh baginya untuk mengambil rukhsah ini dan boleh baginya untuk tidak mengambil dengan tetap berpuasa. Selama itu tidak menyusahkan dirinya. Kalau ada yang bertanya, mana yang lebih baik? Dia berbuka atau dia tetap puasa? Ya, tentu jawabannya ya tergantung keadaan. Ya. Ulama di dalam masalah ini tuh memiliki beberapa pendapat. Apa yang dinukilkan oleh penulis risalah ini, beliau mengatakan lidzalika ala aqwalin iddah. Ulama berbeda pendapat dalam masalah itu, ya, dalam beberapa pendapat. Ahsanuha wa afdaluha, dan yang paling bagus dan yang paling utama maqalahu Ibnu Hajarin fil Fathi, apa yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Kata beliau, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, al-hasilu anna as-sawma liman qawiya alaihi afdalu minal fitri. Kesimpulannya bahwa puasa bagi orang yang kuat lebih utama daripada berbuka. Wal fitru liman yashukku alaihi au an qabulir rukhsati afdalu minas shaum. Berbuka bagi orang yang susah, yang keberat, ya, atau tidak mau mengambil keringanan ini lebih utama daripada, ya, lebih utama daripada berpuasa. Ya. Dan bagi orang yang belum bisa menentukan mana yang lebih itu, maka baginya ada pilihan. Ya, ada pilihan bahwa dilihat keadaan orang. Ketika wanita tersebut merasa kuat dan dia bayangin nanti untuk mengkodoknya lebih sulit karena orang-orang ketika itu sudah makan, dan itu memang kenyataan. Orang sudah makan enak-enak, makan bakso, makan mie ayam misalnya, jadi ngiler. Ketika mengkodok pada atau di luar bulan Ramadan itu tentu lebih berat. Maka bagi orang yang mengalami seperti ini, ya, lebih utama baginya untuk puasa walaupun dia dalam keadaan, ya, musafir. Walaupun dia dalam keadaan musafir. Ya, kemudian yang keadaan yang kedua, yang boleh. Ini boleh juga baginya untuk memilih apakah dia berbuka. Dalilnya atau ayat dengan ayat orang wanita yang musafir, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man kana maridon, barang siapa yang sakit. Nah, dan orang atau wanita yang sedang sakit, ya, keadaannya seperti itu, kita katakan dia diberikan keringanan dan boleh memilih mana yang lebih utama bagi
keadaan dia. Boleh dia puasa dan boleh dia tidak. Nah, perlu untuk diketahui bahwa kondisi orang yang sakit, iya, itu kata beliau ada tiga, ya, ada tiga bagian ya. Yang pertama, an yakuna maradun yasiran la yata'assaru bis-shaumi wa la yakunu al-fitru arfaqat sukam al-yasir was-suda al-yasir. Nah, sakit yang ringan yang tidak mempengaruhi puasa. Ya, yang tidak mempengaruhi puasa. Dan kalau dia berbuka juga tidak terlalu, ya, tidak terlalu bermanfaat bagi dia. Pilek, sakit kepala misalnya, atau sakit gigi misalnya. Nah, maka kondisi seperti ini kata beliau adalah fahadza la yajuzu laki an tuftiri bisababi. Tidak boleh bagi Anda untuk puasa karena sakit-sakit yang seperti ini. Jadi tidak semua sakit, kalau kita bahas, tidak semua sakit yang membolehkan orang berbuka. Kukunya, ya, misalnya luka kukunya ya, jari kakinya karena mungkin lagi main bola tendang sehingga kukunya copot separuh, bagaimana luka, maka sakit yang seperti pilek, kepala, sakit, hal yang seperti ini tidak membolehkan untuk sakit yang keadaan sakit berikutnya adalah an yazidal maradu au ayat akhara buruhu wa yashqa alayki siyamu lakin min ghairi dararin fa hadza yustahabbu lakil fitru lahu. Sakitnya bisa lebih parah atau bisa menyebabkan sembuhnya melambat dan kondisi Anda sedang atau kesusahan ketika berpuasa tapi tidak ada kemudaratan yang begitu besar, maka kata beliau kondisi sakit yang seperti ini dianjurkan untuk berbuka. Tapi masih boleh untuk berpuasa. Keadaan yang ketiga, keadaan sakit yang ketiga, an yasukka alaiki shaumu wa yatasabbabu fi dararin qad yufdi ila al-halak fa huna yahrumu alaiki shaumu aslan liqaulihi ta'ala wa la taqtulu anfusakum. Kondisi sakit yang memang menyusahkan puasa, dan kalau puasa akan menyebabkan kepada kemudaratan yang mungkin menyebabkan kepada kematian. Maka kata beliau kondisi seperti ini, sakit yang seperti ini mengharamkan bagi Anda untuk puasa karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membinasakan diri kalian sendiri. Nah, ini jamaah sekalian, kondisi sakit yang perlu kita pahami. Jadi disebutkan oleh beliau ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama sakit yang memang tidak mempengaruhi puasa. Contoh kita sudah sebutkan tadi, sakit ringan, maka hal yang seperti ini tidak boleh untuk berbuka. Yang kedua, ya, sakit yang menyusahkan kalau dia berbuka, ya, dan mungkin ada mudarat tetapi tidak berat, ya, tidak berat, maka ini dianjurkan untuk berbuka. Dan kalau sudah, ya, berpuasa maka ini akan memudaratkan dia, bahkan
bisa mati, maka kondisi seperti ini diharamkan bagi seseorang untuk melakukan puasa. Dan tentu ini butuh keterangan dari orang-orang yang paham tentang kesehatan, ini orang-orang yang terpercaya. Tidak semua orang bisa didengarkan keterangannya, apalagi yang bukan ahlinya, bukan ahli kesehatan. Nah, jemaah sekalian, itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Nah, karena maghrib, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.